Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah sebelumnya gue bahas kematian Rudeus, sekarang kita lanjut pada kisahnya di usia 34 tahun hingga setelah kematian. Yang mana video ini berasal dari web novel volume 24 bab 2 dan bab terakhir. Begitu terbangun dari mimpinya, Rudeus ingat betul segala yang terjadi, termasuk bagaimana dirinya meninggal. Walau rasanya cukup aneh karena melihat kematiannya sendiri, namun setidaknya mimpi tersebut adalah mimpi indah karena Hitogami telah tersegel. Lalu ketika menengok ke samping, Rudeus melihat seorang gadis kecil yang terkejut sembari memegang gelangnya sama seperti di mimpi. Walau rambutnya sama-sama dikepang, namun warnanya bukan merah melainkan biru karena gadis tersebut adalah Lara. Di mana Lara langsung meminta maaf dan berkata dirinya ingin memberitahu One-channya mengenai lambang di balik gelang tersebut. Walau awalnya heran karena gelangnya tidak memiliki lambang apapun, namun Rudeus paham Lara mencoba menggambarnya ketika melihat pena di meja. Sehingga Rudeus memintanya meminta maaf pada One-channya, karena sebagai ayah dirinya harus mendidik putrinya yang merupakan calon penyelamat dunia. Sementara Lara keluar dengan sedih bersama Leo, Rudeus malah menggambar lambang Rasmigat di balik gelangnya. Walau kepalanya sakit karena terlalu banyak minum dalam pesta kemarin, namun kini Rudeus kembali teringat dengan Hitogami. 10 tahun berlalu semenjak pertempuran terakhir, Rudeus tidak pernah lagi mendapat satupun gangguan dari Hitogami. Entah karena tidak memiliki kekuatan lagi atau apa, yang pasti Hitogami telah berhenti mengganggu hidupnya dalam 10 tahun ini. Namun tentu Rudeus tidak ingin terlena karena bisa saja hal tersebutlah yang diharapkan Hitogami selama ini. Sehingga dirinya terus mempersiapkan pasukan melawan Laples, hingga berhasil menjalin kerjasama dengan 5 kerajaan lain setelah pertempuran akhir. Dan untuk itu Rudeus pun mengembangkan sihir tanpa mantra di Asura dan Ranoa, sembari melatih pasukan militer. Namun selama itu Rudeus mengganti namanya dengan Silent Seven Star guna mendukung hipotesis Nanahoshi mengenai kemunculan Akihito. Sehingga apabila benar-benar muncul di masa depan, seharusnya Akihito menyadarinya dan datang bertemu untuk bekerja sama. Selain masalah Laples dan Nanahoshi, Rudeus pun meneliti obat untuk memulihkan mana Orsted. Namun hasilnya masih nihil, sehingga terkadang jauh di dalam hatinya Rudeus merasa usahanya sia-sia. Namun walau begitu dirinya tidak akan menyerah, karena setidaknya obat tersebut laku keras di kalangan para petualang sebagai pemulih stamina. Mengesampingkan pekerjaannya, kini anak-anak Rudeus mulai tumbuh dewasa di mana Lucy telah berusia 17 tahun, Lara 14 tahun, Aris 13 tahun, dan Sik 11 tahun. Lalu Aris dan Roxy pun melahirkan anak lagi setelah pertempuran di Behairil, yang diberi nama Lily untuk anak kedua Roxy, dan Christina untuk anak kedua Aris. Dan untuk masalah pendidikan anak-anaknya, Rudeus ingin memberi pendidikan yang layak walau tidak ingin memaksa. Contohnya Lucy bersekolah di Akademi Sihir Ranoa semenjak berusia 7 tahun, sebelum lanjut ke Universitas Nasional Asura selama 3 tahun. Yang mana hal tersebut didukung oleh Ariel yang nampaknya begitu ingin membentuk hubungan keluarga di antara mereka. Karena selama 10 tahun ini Ariel sudah memiliki 5 anak, di mana salah satunya lahir setelah pertempuran di Behairil. Namun karena sifat mesum tingkat tingginya, diketahui Ariel memiliki banyak suami berbanding terbalik dengan Rudeus yang memiliki banyak istri. Karena ketika Luke berkata bahwa 4 dari 5 anak Ariel tidak diketahui ayahnya, wajah Luke tampak membiru sehingga besar kemungkinan salah satu dari mereka adalah anaknya. Mengesampingkan Luke, yang menjadi masalah bagi Rudeus adalah Ariel yang tampaknya berencana menjodohkan anak-anak mereka. Walau tidak masalah apabila anaknya dan anak Ariel saling jatuh cinta, namun Rudeus tidak akan memberi izin apabila hanya bermotif pernikahan politik. Namun hal tersebut akan tergantung pada anak-anaknya, karena lambat laun mereka akan tumbuh dewasa seperti Lucy. Namun seiring pertumbuhan anak-anaknya pula, Rudeus selalu mendapat masalah baru yang akan selalu muncul setelah berhasil ditangani. Mengesampingkan anak-anaknya, Rudeus yang semakin tua pun kini mulai memiliki keriput halus di wajahnya. Di mana Sylvie menganggapnya wajar, walau dirinya sendiri tidak menua dan masih seperti gadis berusia 20 tahunan. Walau hal tersebut terjadi karena darah ras elfnya,
Namun mentalnya tetap bertumbuh sehingga kini Sylvie lebih sering mengomel. Di sisi lain, Roxy sama sekali tidak berubah, karena selain dadanya yang masih saja rata, mental dan sifat kikuknya pun masih sama seperti dulu. Walau Roxy akan marah ketika mendengar Rudeus mengatakan hal tersebut, namun yang terpenting adalah Roxy masih terus memberinya bimbingan seperti biasa. Lalu Eris menjadi satu-satunya yang berubah karena merupakan ras manusia, walau tubuhnya masih kencang seperti wanita berumur 20-an berkat latihannya. Walau terkadang masih suka menyerang di ranjang, namun kini Eris tidak lagi terlalu bernafsu setelah melahirkan anak keduanya. Selain itu, Eris menjadi lebih sabar karena sering mengajari anak-anak ilmu berpedang, walau tetap akan mengamuk apabila Rudeus meremas opai dan pantatnya tanpa izin. Di sisi lain, Lilia dan Zenith pun sama-sama semakin menua, di mana Lilia mulai menderita masalah pada kaki, pinggang, dan bahunya. Walau Rudeus selalu menyembuhkannya dengan sihir, namun penyakit tersebut akan kembali kambuh dalam 1 tahun ke depan. Sehingga rasanya hampir tidak mungkin untuk menyembuhkan penyakit orang tua walau dengan sihir. Lalu Aisyah dan Non pun sudah menikah dan hal tersebut akan menjadi cerita di lain waktu. Di sisi lain, Zanoba dan Cliff pun masih sering membantu, walau selalu disibukkan oleh keluarga dan pekerjaan mereka masing-masing. Mengesampingkan segala hal tersebut, siang harinya Rudeus memutuskan untuk mengunjungi makam Paul. Sembari membersihkan makam dan meletakkan alkohol seperti biasa, Rudeus sadar dirinya semakin jarang berkunjung seiring bertambah usianya. Walau masih bisa berkunjung setahun sekali, namun Rudeus merasa kesibukannya membuat rasa hormatnya kepada Paul semakin berkurang. Mengesampingkan hal tersebut, selanjutnya Rudeus bercerita kepada Paul mengenai usianya yang telah menginjak 34 tahun. Walau usianya saat ini sama ketika dirinya mati di Jepang, namun rasanya butuh waktu lama untuk mencapai usia tersebut di kehidupannya kali ini. Yang mana mungkin saja hal tersebut terjadi karena hidupnya kini lebih bermakna dibanding dulu. Setelahnya Rudeus bercerita mengenai mimpi dirinya yang akan mati di usia 74 tahun. Walau kemungkinan hanya ulah Hitogami, namun apabila benar maka kerja kerasnya tidaklah percuma. Dan apabila Hitogami benar-benar menyerah, Rudeus ingin menghabiskan waktu bersama ketiga istrinya sembari mengajarkan banyak hal kepada anak-anaknya. Namun Rudeus menyanggah pikirannya tersebut karena dirinya tidak boleh berleha-leha berhubung masih banyak yang ingin dicapainya. Karena siapa tahu Hitogami sengaja menciptakan mimpi tersebut agar dirinya lengah sebelum akhirnya menyerang lagi. Sehingga Rudeus kembali berjanji untuk tetap bekerja keras dan meminta Paul melindunginya seperti biasa. Di mana kala itu Rudeus berpikir andai saja alam kematian memang ada, maka sudah pasti Paul sedang tersenyum. Namun apabila tidak, Rudeus pun tidak masalah, karena ziarah hanya salah satu bentuk ritualnya untuk mengucap janjinya kepada Paul, yaitu janji untuk terus menjalani hidupnya dengan penuh kerja keras. Mengesampingkan Paul, ada juga makam Gisu yang berada di sebelahnya. Karena tidak yakin Gisu benar-benar membencinya, Rudeus memperbolehkannya untuk memakinya dari alam sana sebelum dirinya ikut bergabung. Walau senyum licik dan ejekan Gisu masih membekas di pikirannya, namun lucunya Rudeus tidak lagi jengkel. Karena bagaimanapun juga semua keluarga dan teman dekatnya masih hidup sehingga Rudeus masih memaafkannya. Begitu selesai, Rudeus pun bangkit sembari berjanji bahwa selanjutnya dirinya akan datang bersama keluarganya. Dan tentang mimpinya tadi, saat ini Rudeus hanya akan menganggapnya sebagai mimpi aneh karena dirinya harus melanjutkan kerja kerasnya. Sehingga kini Rudeus pun berbalik untuk pulang ke rumah, di mana semua orang telah menunggunya untuk pulang. 40 tahun berlalu, lagi-lagi Rudeus terbangun di ruangan putih bersama makhluk aneh penunggunya. Walau sudah puluhan tahun berlalu, namun Rudeus merasa bahwa dirinya baru bertemu Hitogami kemarin. Namun berbeda dengan mimpinya, Hitogami tampak bersemangat dan bukannya sedih karena tersegel. Selain itu, Hitogami mengkonfirmasi bahwa dirinya yang telah menciptakan mimpi 40 tahun lalu, di mana dirinya ingin mencoba hal baru dengan membuat Rudeus lengah dengan ilusi masa depan yang penuh kemenangan. Namun mengesampingkan hal tersebut, tiba-tiba Hitogami mengomentar penampilan Rudeus yang tidak lagi menggunakan tubuh Jepangnya seperti biasa. Di mana selama ini Hitogami tidak mengetahui wujud aslinya,
karena apa yang bisa dilihatnya hanyalah jiwa seseorang. Walau tahu bentuk jiwa dan raga Rudeus berbeda, namun baru kali ini dirinya bisa melihat tubuh asli Rudeus di dunia ini. Sehingga Rudeus pun menganggapnya impas, karena selama ini dirinya tidak bisa melihat jelas tubuh Hitogami yang dipenuhi sensor film. Dan ketika Rudeus bertanya mengapa dirinya menggunakan tubuh tersebut, Hitogami meminta Rudeus menganggapnya sebagai salam perpisahan setelah mati. Karena sama seperti pada mimpinya dulu, Rudeus benar-benar mati pada usia 74 tahun, di mana kini dirinya mati bahagia sembari dikelilingi anak cucu cicitnya, berbeda dengan di Jepang di saat dirinya hanya seorang pengangguran kesepian yang menyedihkan. Lantas Hitogami pun berkata bahwa akhirnya dirinya bisa kembali bergerak bebas setelah masa depannya dipenuhi kegelapan akibat Rudeus. Sehingga dirinya pun ikut mengumpulkan sekutu untuk melawan Rudeus juga, sebagai tanda bahwa dirinya belum menyerah. Namun karena Rudeus hanya menanggapinya dengan santai, Hitogami pun mulai marah karena seharusnya Rudeus tahu apa yang akan terjadi padanya apabila sampai disegel. Yaitu dirinya tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi, sehingga dirinya hanya bisa terdiam tanpa bisa melihat apa-apa selama 100.000 tahun atau lebih. Sehingga Rudeus pun paham bahwa mimpi tersebut tidak sepenuhnya bohong, dan dirinya pun memahami perasaan tersebut sebagai mantan Nid. Karena apabila mengurung diri di kamar tanpa bisa melakukan apapun, sudah pasti dirinya akan menjadi gila. Namun ketika Rudeus menyatakan kesetujuannya, Hitogami kembali marah karena Rudeus yang mengatakannya sembari tersenyum. Lalu karena sudah mati dan tidak tahu akan menang atau tidak, maka Rudeus mempertanyakan rencana Hitogami. Di mana Hitogami berkata dirinya telah mempersiapkan segalanya dalam 50 tahun terakhir dan akan berusaha mempengaruhi keturunan Rudeus di masa depan nanti. Namun karena Rudeus masih menanggapinya dengan santai, Hitogami semakin marah karena merasa Rudeus tidak mengerti apa yang dikatakannya. Padahal dirinya berencana menghancurkan segala kerja keras Rudeus, sehingga seharusnya Rudeus hanya bisa merengek kepadanya tanpa bisa melakukan apapun. Sementara Hitogami makin menjadi, Rudeus hanya menggaruk pipinya dengan santai karena bingung mau berkata apa. Dan ketika Hitogami kesal dengan tingkah Rudeus yang begitu santai, Rudeus pun berkata bahwa dirinya begitu santai karena sudah mati. Sementara Hitogami terdiam karena bingung harus berkata apa, Rudeus pun menutup matanya sembari memikirkan segala hal. Mulai dari segala yang telah dikerjakannya, bagaimana dirinya sudah melakukan semua keinginannya, bagaimana dirinya sudah menikah dan memiliki banyak teman, bagaimana dirinya punya banyak anak, cucu, dan cicit, hingga bagaimana dirinya sudah berusaha sebaik mungkin. Walau sedikit khawatir dengan ancaman Hitogami, namun Rudeus tidak sedikit pun penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya. Mungkin karena tidak sedikit pun memiliki penyesalan, Rudeus tidak ingin bangkit lagi dari kubur untuk menyelamatkan semua keturunannya. Karena Rudeus pun yakin keturunannya akan melakukan sesuatu untuk menggagalkan rencana Hitogami. Lantas Rudeus pun mendekati Hitogami yang perawakannya ternyata cukup kecil. Karena walau telah berkali-kali bertemu, Rudeus tidak pernah ingin mendekatinya sehingga baru tahu sekarang. Dimana kala itu Rudeus berkata kepada Hitogami bahwa dirinya sudah puas menjalani kehidupan keduanya ini. Walau segala usahanya tidak sempurna, Rudeus tidak ingin mengulang kehidupan lagi untuk menyempurnakannya. Karena bagaimanapun juga dirinya sudah mati dan pekerjaannya sudah tuntas. Walau pernah merasakan kegagalan dan kesedihan, dirinya telah mendapatkan kebahagiaan dan semua keinginannya. Sehingga Rudeus tidak merasa terancam oleh Hitogami yang ingin mencelakai keluarganya. Perhubung yang bisa dilakukannya hanya menyerahkan sisanya pada generasi selanjutnya. Dan dengan segala perasaan tersebut, Rudeus pun berkata bahwa dirinya tidak terlalu membenci Hitogami. Yang mana hal tersebut membuat Hitogami tampak kesal karena merasa tidak bisa lebih unggul dari Rudeus saat ini. Karena bagaimanapun juga Sylvie dan Roxy masih sehat, sementara Eris meninggal karena usia dan bukan karena Hitogami. Sehingga Rudeus bersyukur tidak hidup dengan penuh kegagalan seperti di alur waktu lain, karena kini dirinya mati sebagai kakek tua biasa dan bukannya mesin pembunuh yang selalu membabi buta. Sehingga itulah alasan mengapa dirinya begitu tenang karena telah berhasil mati tanpa penyesalan. Selanjutnya Rudeus berkata kepada Hitogami bahwa entah mengapa dirinya merasa dekat dengannya. Walau merupakan musuhnya, Rudeus sadar tidak akan bisa hidup dengan baik tanpa bantuan Hitogami. Karena tanpa bantuan Hitogami dirinya tidak akan menjadi petualang
tidak akan bertemu dan menikahi Sylvie, tidak akan menyelesaikan Magic Armor, dan masih banyak lainnya. Sehingga dirinya mengikhlaskan segala sesuatu yang terjadi, karena Hitogami ingin melakukan apapun itu merupakan haknya. Dan karena tugasnya telah selesai, maka Kinder Deus akan lepas tangan tanpa beban sedikit pun. Namun perkataan Rudeus malah membuat Hitogami berkata dirinya tidak akan tertipu, padahal dari awal dirinya yang heboh menggemborkan rencananya. Sehingga suasana pun menjadi canggung, padahal Rudeus mengatakan segalanya apa adanya. Karena walau tahu Hitogami jahat, Rudeus tidak begitu membencinya namun tidak pula menyukainya. Dan setelah beberapa saat saling terdiam, tiba-tiba Rudeus teringat dengan apa alasannya bereinkarnasi ke dunianya ini. Di mana Hitogami berkata tidak tahu, karena jika tahu pun maka sudah pasti dirinya akan merubah hal tersebut. Karena bahkan dirinya hampir tidak menyadari keberadaan Rudeus sebelum bencana teleportasi yang semuanya terjadi dengan tiba-tiba. Dan karena teringat belum bisa mengungkap bencana teleportasi dan hipotesis Nanahoshi, maka Rudeus meminta Hitogami menyampaikan salamnya apabila menemukan pria lain yang bereinkarnasi seperti dirinya. Namun tentu Hitogami pun menolak karena Rudeus telah membuatnya susah selama ini. Mengesampingkan hal tersebut, Rudeus bertanya apa yang akan terjadi kepadanya setelah ini. Di mana Hitogami tidak tahu pasti karena Rudeus berasal dari dunia lain. Walau biasanya jiwa seseorang akan melebur menjadi mana sebelum bercampur dengan yang lain untuk membentuk sesuatu yang baru. Sehingga Rudeus menyayangkannya karena pikirnya dirinya dapat bertemu Paul dan Gisu setelah mati. Namun walau begitu, setidaknya jasadnya akan dikubur di dekat makam Paul dan Gisu. Mengesampingkan hal tersebut, akhirnya Rudeus sadar tubuhnya perlahan-lahan memudar. Di mana nampaknya Rudeus bisa mati seperti makhluk dari dunianya saat ini. Di mana mungkin saja semua orang seperti Paul dan Gisu pun pernah mengunjungi dimensi putih sebelum benar-benar lenyap. Namun karena tidak bertemu Hitogami, maka kemungkinan mereka hanya akan diam sembari menunggu jiwanya memudar. Sehingga Rudeus menyebut Hitogami seperti Yama, yang merupakan penghakim kepercayaan Jepang yang pekerjaannya mengajak kehidupan dan tertawa meringis saat melihat orang lain sekarat. Namun sayang Hitogami tidak tertawa meringis seperti biasanya dan malah menghentak-hentakan kakinya dengan kesal. Di mana Rudeus paham mengapa Hitogami begitu jengkel, karena gagal merasa menang di hadapan Rudeus yang akan menghilang. Dan dengan posisinya yang berhadapan, Rudeus pun meletakkan tangannya pada bahu Hitogami dan memintanya berusaha lebih baik lagi. Sementara Rudeus merasa tidak pantas, Hitogami pun bukannya marah dan malah menghela nafas panjang sebelum akhirnya jatuh terkulai. Sementara Hitogami benar-benar terdiam, Rudeus terus memandanginya dari atas sembari mengamati sekelilingnya yang begitu kosong. Lantas seiring waktu tubuhnya semakin menghilang dan kesadarannya semakin kabur, sehingga Rudeus mulai mempertanyakan banyak hal. Apakah dirinya akan kembali ke dunia sebelumnya? Apakah dirinya akan bereinkarnasi lagi menjadi orang lain di dunia ini? Atau apakah ingatannya masih tetap utuh seperti saat pertama kali terlahir di dunia ini? Namun akhirnya Rudeus tidak tahu dan tidak peduli lagi. Karena meski ingatannya masih utuh, meski terlahir kembali dalam kondisi yang lebih keras, meski kembali lagi ke dunianya sebelumnya, Rudeus yakin bahwa dirinya pasti bisa bertahan. Dan begitu kesadarannya semakin memudar, Rudeus pun mengucapkan sampai jumpa kepada Hitogami sebagai kata-kata terakhirnya. Di mana kala itu Rudeus berjalan melewati Hitogami, sembari terus melangkah dan melangkah tanpa sedikit pun menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Demikianlah kilasan cerita di saat Rudeus berumur 34 tahun dan di saat terakhirnya bersama Hitogami. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye.